Ajak TV senang sekali, saya Sela Wangkar kembali bersama Anda di program Suara Jakarta di edisi akhir pekan hari Jumat 19 Juli 2019. Dan malam hari ini Suara Jakarta akan menyoroti mengenai kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah memimpin sejak Oktober 2017 lalu. Dan kami telah bersama dengan 3 narasumber kami pada malam hari ini. Yang pertama dengan Bapak Haidar Alwi, beliau adalah inisiator hashtag 2022 ganti gak bener. Betul Pak, seperti itu Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak Haidar, terima kasih telah bersama kami. Dan dengan juga Pak Agung Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Agung. Malam, salam. Terima kasih bersama kami Pak. Dan juga dengan Pak Agung Setiarso, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPW PKS. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Pak Agung, Waalaikumsalam Pak Agung. Baik, ya sekarang ini memang sedang jadi sorotan, jadi trending topik nih mengenai mungkin getah-getih ya bambu yang ada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang sekarang ini sedang trending topik, yang sedang disoroti, yang setelah dibongkar karena sudah mulai dianggap sudah mulai rewat begitu ya. Namun ini hanya salah satu sorotan bagaimana kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini mungkin Pak Haidar yang punya catatan sudah menginventarisir apa saja nih Pak yang kira-kira lengkap. mungkin dibagi dulu bidangnya nih Pak, apa nih yang menjadi sorotan utama nih dari sampai ada inisiator seperti ini? Terima kasih Mbak Vera. Saya buat sebagai inisiator 2022 ganti nggak benar itu untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat bahwa penggantian gubernur itu harus melalui satu mekanisme konstitusional. Jadi kita tidak ingin terjebak dengan teman-teman waktu itu grup 212 yang ngotot waktu itu untuk menggantikan Ahok karena secara konstitusi nggak bisa saat itu. Kita ingin. Alasannya apa tuh Pak? Ingin mengganti itu alasannya apa? Karena memang sudah terpilih secara resmi lewat pemilu dan ini juga dengan suara yang sudah sah begitu menurut undang-undang. Ya, pertama tidak bisa dipungkiri bahwa terpilihnya Anies Baswedan dan wakil gubernurnya Sandiaga Uno adalah diwarnai dengan politik identitas. Jadi persekusi menjadi bagian dari proses kampanye di mana salah satu pasangan cagup dan cawagup ditolak secara paksa untuk berkampanye di beberapa wilayah kita lihat. Jadi menurut saya dan menurut agama yang saya anut, saya kira juga di agama lain juga sama, sesuatu yang diawali dengan tidak benar, maka hasilnya akan menjadi tidak benar. Menurut Bapak itu titik poinnya, awalnya di situ? Awalnya di situ. Jadi kita semua tahu bahwa Anies Sandi itu terpilih jelas tegas karena mengusung politik identitas yang kita semua rasanya tidak suka dengan begitu. Dan itu bukan budaya Indonesia, masyarakat Menurut Bapak Indonesia. itu menjadi pengaruh dalam saat menjalankan pemerintahan? Jelas, sesuatu yang diawali dengan tidak baik. Ini kan tidak baik nih. Politik identitas itu sesuatu yang jelas tidak baik. Itu hasilnya akan tidak baik. Makanya saya pasang hashtag 2022 ganti nggak bener. Baik, sampai situ dulu Pak. Ya. Mengenai prosesnya nih, mungkin dari PKS Pak Agung bisa memberikan komentar. Proses apa nih? Pemilihan, karena tadi Pak Haidar menyinggung mengenai titik poinnya dari situ. Ya, saya pikir semua orang punya pendapat yang berbeda ya, dari mana dia memandang, ya sudut pandangnya seperti apa. Beberapa orang memandang bahwa proses yang dilakukan kemarin ya kental dengan nuansa politik identitas, tapi juga beberapa orang mengatakan bahwa memang yang dicalonkan Pak Anies ini memang punya kompetensi yang lebih daripada gubernur sebelumnya. Jadi tidak ada yang namanya politik identitas pada saat itu. Jadi ya silahkan saja, seseorang itu kan berhak ya untuk kemudian mempunyai pendapat tentang apa yang telah terjadi. Ya kita menilai bahwa yang menjadi poin utama kemenangan Anies Sandi itu bukan politik identitas, tapi memang kemampuannya ya untuk kemudian merangkul masyarakat, untuk kemudian berbaur dengan masyarakat, dan kemudian memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat DKI. Ya saya pikir itu sesuatu yang memang kita pahami saat ini. Jadi kalau dibilang bahwa titik tolaknya salah, ya bermula dari salah, ya mungkin itu pandangan dari Pak Haidar ya, tapi buat kita nggak seperti itu. Baik Pak Agus, apakah ini masih menjadi sesuatu hal yang masih relevan untuk dibicarakan mengenai titik poin ini setelah
hampir 2 tahun memerintah. Ya dibicarakan sih sah-sah saja kan, publik mengkritisi pimpinannya itu sih boleh-boleh saja. Dan juga kan 5 tahun sebentar, ini sudah tahun kedua. Ketiga, berarti kan 2 tahun lagi. Ya sekarang sedang siap-siap. Itu sah-sah saja. Ya kan, nah, betul tadi kata ada yang posisi mendukung, kan calon cuma 2 yang mendukung sama tidak gitu kan. Jadi ya kita lihat tidak ada yang salah, tetapi memang beberapa programnya yang masyarakat menilai itu mengecewakan. Itu yang perlu sisa 2 tahun ini bisa nggak gubernur sekarang itu memperbaiki. Saya dulu pernah bilang, apa yang harus dilakukan gubernur baru? Yang pertama satu, yang sudah baik dibuat oleh gubernur sebelumnya, jangan dihapus. Lalu ciptakanlah yang lain supaya kita semua ini cepat, kalau dihapus nanti balik lagi ke nol. Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang, karena yang sudah bagus tidak dijalankan lagi, tapi bikin baru juga belum. Nah, jadi ini yang menurut saya perlu segera diperbaiki lah. Ya, ini menarik tadi Pak Agus menyatakan bahwa yang sudah bagus jangan ditinggalkan. Nah, menurut pengamatan Pak Haidar, apa yang telah ditinggalkan dibandingkan mungkin ada yang sudah dijalankan yang sudah baik berjalan di masa gubernur sebelumnya yang juga menjadi kinerja sorotan dari Pak Haidar? Kalau saya melihat sangat jauh ya kalau mau dibandingkan dengan contohnya nih di mana Pak? Di sisi apa nih misalnya contohnya? Ya jadi banyak. Ini pelayanan. Kalau pelayanan jelas. Kalau zaman Ahok itu ini beda pemimpin dan jiwa dan DKI dan jiwa pimpinan DKI. Jadi kalau pemimpin DKI menurut saya seperti apa yang dilakukan Ahok dahulu itu betul-betul terbuka, masyarakat juga datang setiap saat juga bisa. Kalau sekarang ini bukan pemimpin DKI tapi pimpinan DKI, itu bedanya. Jadi pimpinan itu kalau dalam agama Islam adalah melayani, bukan dilayani. Kalau saya melihat itu sebaliknya. Jadi kalau saya melihat sosok Anies Baswedan itu adalah pemimpin yang minta layani, bukan dilayani dia. Nah, kalau saya mau ngasih contoh beberapa quote-unquote kegagalan Anies, kira-kira waduh banyak sekali. Ya mungkin salah satu contoh saja Pak. Untuk tadi yang Bapak yang berhubungan tadi yang Bapak sebutkan yang dulu sudah baik dijalankan sekarang tidak dijalankan, selain tadi mungkin yang lebih nyata mungkin pelayanan di kelurahan kah atau di mana kah? Kalau kita lihat bersama ada contoh paling kecil lah. Instalasi bambu kemarin yang ramai dibicarakan orang. Itu dengan 550 juta rupiah ya mungkin buat Anies kecil lah. Tapi buat kita ini juga masyarakat kecil 550 juta bukan uang yang kecil dan itu tidak sampai 11 bulan lebih sedikit mungkin ya. Itu sudah hancur. Nah, dibanding dengan misalnya program yang kedua tidak mempunyai program untuk penanganan banjir. Kalau Ahok dulu kan clear kita. Dia punya program untuk penanganan banjir itu dari mulai gorong-gorong, dari mulai dan lain sebagainya, pompa yang setiap saat direaktivasi sehingga pada saat banjir, pada saat hujan itu dipastikan beroperasi. Nah sekarang kita melihat daerah-daerah yang dulu nggak banjir aja seperti di tempat saya Kebun Jeruk misalnya, itu di pinggiran tol itu dulu zaman Ahok nggak banjir, tapi sekarang begitu hujan sedikit aja itu sudah 1,5 meter hampir di pinggir tol itu ya, itu 1,5 meter walaupun sebentar terus hilang. Nah setelah diteliti, saya lapor ke kelurahan, kenapa ini banjir? Dulu nggak banjir, ternyata pompanya nggak beroperasi. Artinya maksud saya, ada program-program baik zaman Ahok yang jelas nyata masuk di titik paling bawah dari rakyat, itu sama Anies tidak dilakukan. Jadi secara prinsip kalau menurut saya, ini pandangan saya ya, Anies itu bukan tipikal pemimpin. Tapi pimpinan ya. Baik, Pak Agung juga Pak Agus, kita akan bahas ini setelah kita break dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali bersama Anda setelah jeda pariwara berikut ini.